Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ananda Saptiandini. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 dengan NIM 312310005. Pembuatan video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra dengan dosen pengampu Ibu Saptiana Sulastri, Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang sastrawan kebanggaan Indonesia, salah satu sastrawan, tepatnya kebanggaan Indonesia, yang dimana beliau bernama Sultan Takdir Alas-Zabana. Banyak sekali karya-karya yang sudah diciptakan Sultan Takdir Alas-Zabana, serta banyak sekali kontribusi-kontribusi yang telah diberikan Sultan Takdir Alas-Zabana bagi sastra-sastra Indonesia. Sultan Takdir Alas-Zabana. Beliau lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1908 di Natal, Madaling Natal, Sumatera Utara. Beliau wafat pada tanggal 17 Juli tahun 1994 di Jakarta, tepat pada usia beliau 86 tahun. Beliau memiliki 3 istri. Yang pertama adalah Raden Ajeng Rohani Daha, yang kedua adalah Raden Doro Sugiyarti, dan yang ketiga adalah Dr. Margaret Axer. Beliau memiliki 3 anak dari 3 istrinya. Beliau menamatkan sekolah HIS di Bengkulu tahun 1921, dan selanjutnya beliau melanjutkan pendidikannya ke Quick School Bukit Tinggi. Kemudian ia meneruskan ke HKS di Bandung tahun 1928 dan meraih master dari Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta tahun 1942. Beliau menerima Dr. Honoris Causa dari Universitas Indonesia dan selanjutnya Universitas Sain Malay, Penang, Malaysia pada tahun 1987. Beliau merupakan sastrawan, redaktur, bahasawan, akademikus, serta politikus. Beliau memiliki penghargaan atau mendapatkan penghargaan yaitu Satya Lensana Kebudayaan pada tahun 1970 dari Pemerintahan Republik Indonesia. Sultan Takdir Alas-Zabana sudah memiliki banyak sekali karya-karya sastra yang sangat menakjubkan. Seperti contohnya Anak Perawan di Sarang Pejamun, yang dimana Anak Perawan di Sarang Pejamun ini awalnya ditulis oleh Sultan Takdir Alas-Zabana sebagai sebuah cerita bersambung. Penerbitan dalam majalah peninjauan sejak tahun 1932. Setelah 8 tahun, cerita bersambung ini disatukan sebagai buku sehingga menjadi novel. Pada tahun 1940, novel Anak Perawan di Sarang Pejamun diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Rakyat. Novel ini termasuk karya sastra angkatan Pujangga Baru. Cetakan kedua dan ketiga juga diterbitkan oleh Pustaka Rakyat pada tahun 1957 dan 1963. Sultan Takdir Alas-Zabana juga merupakan penulis yang handal. Seperti contohnya tulisan beliau yang pertama adalah Tak Putus di Rundung Malam, sebuah novel yang ditulis pada tahun 1929. Yang kedua adalah novel Dian Tak Kunjung Padan pada tahun 1932. Yang kemudian Tebaran Mega, kumpulan sajak pada tahun 1935. Kemudian Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia pada tahun 1936, yang selanjutnya novel Layar Terkembang, Puisi Lama, Puisi Baru, serta Pelangi, dan Pembimbing Kefilsafatan pada tahun 1946. Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia tahun 1957, selanjutnya The Indonesia Language and Literature pada tahun 1962. Beliau juga pernah menulis Revolusi Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia pada tahun 1966,
Selanjutnya Kebangkitan Puisi Baru Indonesia, kumpulan esai pada tahun 1969. Banyak lagi karya-karya yang ditulis oleh Sultan Takdir Al-Zabana dan karya-karya lain yang beliau ciptakan dengan takjub dan memang kita bisa banggakan pada dunia sastra ini. Sultan Takdir Al-Zabana memiliki peran dan kontribusi yang sangat penting pada dunia sastra. Banyak sekali kontribusi yang dibuat Sultan Takdir Al-Zabana untuk dunia sastra Indonesia. Yang pertama adalah pelopor Angkatan Pujangga Baru. Beliau bersama Armizin Pane dan Amir Hamzah mendirikan majalah Pujangga Baru pada tahun 1933. Majalah ini membuka wadah bagi para sastrawan muda untuk mempublikasikan karya mereka dan mempelopori Angkatan Pujangga Baru. Angkatan ini memperkenalkan pembaruan dalam sastra Indonesia, beralih dari gaya lama yang kaku dan bermoralitas yang tinggi ke arah gaya yang lebih bebas, individualitas, dan universalitas. Karya-karya sastra Sultan Takdir Al-Zabana seperti novel Layar Terkembang dan Tak Putus di Rundung Malang menjadi contoh penting dari semangat baru dalam sastra Indonesia. Yang kedua, kontribusinya adalah ahli bahasa dan pengembangan bahasa Indonesia. Sultan Takdir Al-Zabana memainkan peran penting dalam modernisasi bahasa Indonesia. Ia menyusun tata bahasa baru, bahasa Indonesia pada tahun 1936. Yang menjadi landasan bagi tata bahasa Indonesia yang kita gunakan hingga saat ini. Kontribusi Sultan Takdir Al-Zabana dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia diakui dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional pada tahun 1977. Yang keempat, beliau merupakan tokoh multitalenta dan pemikir. Selain sebagai sastrawan dan para ahli bahasa, Sultan Takdir Al-Zabana juga dikenal sebagai budayawan, penerjemah, jurnalis, dan sejarawan. Ia aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan kebudayaan. Pemikiran-pemikiran Sultan Takdir Al-Zabana tentang sastra, budaya, dan kemasyarakatan masih relevan hingga saat ini dan menjadikannya salah satu tokoh intelektual terkemuka di Indonesia. Dari Sultan Takdir Al-Zabana, banyak hal-hal yang perlu kita contoh dan kita resapi. Pesan saya, semoga kita sebagai penerus bangsa tetap bisa melestarikan dan menjaga sastra-sastra Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live.